Ya, halo. Saya Diren Hermawan dari kelas X PPLG 1 dan saya di sini ingin mempresentasikan tugas PowerPoint dari Bu Santi. Dan di sini judul PowerPoint saya adalah Siapa itu Van Gogh? Pendahuluan Van Gogh. Mungkin masih banyak yang merasa asing dengan nama tersebut. Vincent Willem van Gogh adalah seorang pelukis pasca impresionis Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di Barat. Kita akan membahasnya dari awal sampai akhir karirnya. Latar belakang. Bernama panjang Vincent Willem van Gogh. Dia lahir pada 30 Maret 1853 di Groot Zundert di Provinsi Brabant. Ayahnya Theodorus van Gogh merupakan seorang pejabat gereja di Gereja Reformis Belanda, sedangkan sang ibu, Anna Cornelia Carbentus, adalah seorang seniman. Van Gogh merupakan anak yang serius, namun juga bijaksana. Riwayat pendidikan. Dia sempat menjalani homeschooling di bawah bimbingan ibunya dan pengasuh. Kemudian pada 1860, dia masuk ke sekolah lokal. Setelah itu, 4 tahun kemudian, dia ditempatkan di sekolah asrama. Di sana, Van Gogh merasa ditinggalkan sehingga berniat pulang. Namun, alih-alih dikabulkan, pada 1866, dia dimasukkan ke sekolah menengah di Tilburg. Gairah serta ketertarikannya pada seni mulai menyeruak. Saat masih kecil, dia diminta ibunya untuk menggambar. Gambaran awalnya sangatlah ekspresif. Dia kemudian diasah lebih dalam di Tilburg, di bawah asuhan Constant Cornelis Huysmans. Seniman terkenal di Paris, Prancis. Hingga pada usianya yang ke-15 tahun, orang tuanya mengalami kesulitan finansial, yang sehingga ia terpaksa berhenti sekolah dan memutuskan untuk mulai bekerja. Dan sedikit tambahan, jadi setelah Van Gogh ini putus dari sekolahnya, dia nggak langsung jadi seorang pelukis. Jadi awalnya dia itu bekerja sebagai seorang penjaga toko di toko penjualan barang seni milik pamannya, yaitu Goupil dan Cie yang terletak di Den Haag.
Tapi setelah nggak lama dia bekerja, dia dipecat. Dan itulah awal dia memilih karir sebagai seorang pelukis. Awal karir dari Van Gogh. Musim gugur 1880, Van Gogh pindah ke Brussels dan mulai mencoba peruntungannya sebagai seorang seniman. Meski dia tidak pernah menerima pendidikan tentang seni, saudaranya Theo bersedia untuk menanggung biaya hidupnya. Van Gogh kemudian belajar secara otodidak melalui karya seni pembantu mengendalikan kondisi emosional Van Gogh. Pada 1885, dia mulai mengerjakan karya pertamanya yang berjudul Potato Eaters. Di ibu kota Prancis itu, Van Gogh begitu terkesima dengan cahaya, warna, dan seni yang ditampilkan impresionisme itu. Dia kemudian mulai belajar bersama Henri de Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro, serta para pelukis lainnya. Dia kemudian mulai menyukai seni Jepang dan berminat mempelajari filosofi timur demi menyempurnakan seninya. Februari 1888, Van Gogh memutuskan naik kereta ke desa yang terletak di kawasan selatan Prancis tersebut. Selama di sana, dia menghabiskan uangnya untuk membeli bahan-bahan lukisan daripada makanan maupun kebutuhan lainnya. Akhir dari Van Gogh. Jadi agar lebih mengerti mungkin akan saya sedikit tambahin. Jadi sebelumnya Van Gogh ini pernah masuk ke rumah sakit jiwa karena ia mengganggu sekelompok anak kecil. Lebih tepatnya, kalau menurut saya bukan mengganggu, tapi membela diri. Karena saat Van Gogh sedang melukis, ia diganggu oleh anak-anak tersebut. Lukisannya dirusak oleh anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut lari, dikejar oleh Van Gogh. Saat anak itu tertangkap, Van Gogh malah dikeroyok oleh warga. Dan sejak saat itu, ia masuk ke rumah sakit jiwa. Dan dia mengalami depresi yang berat. Karena karyanya yang tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Yang orang-orang sekitarnya menganggap bahwa karyanya itu adalah karya yang benar-benar abstrak dan aneh. Karya yang orang bahkan mual melihatnya. Dan pernah ada seorang pelukis ngomong, bahkan lukisanmu itu benar-benar gak layak dipajang di sebuah rumah. Dan dari situ Van Gogh benar-benar merasa sedih. Depresinya mulai memuncak. Tapi di situ dia disemangati oleh adiknya tersayang yang bernama Theo. Dia terus disemangati oleh adiknya tersayang itu. Sampai akhirnya dia bisa sehat kembali. Lalu dia keluar dari rumah sakit jiwa. Sampai situ adiknya Theo itu mulai khawatir sama dia. Mulai khawatir sama Van Gogh tentang kesehatan mental Van Gogh. Menurut Theo, Van Gogh itu kesepian karena gak punya teman. Akhirnya Theo membayar seorang pelukis yang bernama Paul Gauguin untuk menemaninya. Ya sekedar menemaninya melukis. Ya sehari-hari intinya ditemenin sama si Paul Gauguin ini. Jadi selama beberapa bulan Paul Gauguin dan Van Gogh terus bersama. Mereka melukis bersama, jalan-jalan ke semua tempat bersama-sama. Sampai suatu saat mereka berdua terjebak dalam sebuah perdebatan yang hebat yang membuat Gauguin tidak kuat bersama Van Gogh. Akhirnya Gauguin di situ memutuskan untuk pergi. Akhirnya Gauguin di situ pun ngomong ke Van Gogh, "Aku mau pamit." Di situ Van Gogh lari sambil menangis. Dia mulai masuk dan mengunci kamarnya. Di situ dia menangis. Dia merasa menyesal. Kenapa pada saat itu kita harus berdebat?
Dia merasa menyesal. Sampai di situ dia mendengar suara-suara aneh yang membuat dia langsung memotong telinganya. Habis dia memotong telinganya, dia pun lari ke sebuah bar. Dan telinganya itu pun diberikan kepada wanita penghibur yang bernama Rachel. Dan Van Gogh pun berkata, "Tolong berikan ini kepada temanku Paul Gauguin." Dan apa alasannya Van Gogh memberikan telinganya, bahkan sampai dia rela memotong telinganya hanya demi seorang Paul Gauguin? Karena dia merasa kesepian. Dia gak ada lagi teman yang bisa mendukungnya. Saudaranya Theo jauh darinya. Layaknya dari Jepara, layaknya saya ada di Jakarta, sedangkan adik saya ada di Jakarta. Maksudnya saya ada di Jepara, adik saya ada di Jakarta. Jadi kayak jaraknya tuh jauh banget. Jadi kayak nggak mungkin gitu buat ketemu terus. Ya, oleh karena itu, makanya itu Theo itu membayar seorang pelukis untuk nemenin Van Gogh. Semenjak ada Paul Gauguin, hidupnya mulai berwarna lagi. Dia merasa bahwa hidupnya mulai berarti lagi. Dia ngerasa nggak kesepian lagi. Tapi semenjak dia memutuskan untuk pergi, dia kesepian mulai merambat kembali ke kehidupannya. Oleh karena itu dia rela memotong telinganya demi membuktikan kepada Paul Gauguin bahwa kembalilah, aku membutuhkanmu. I need you. Tapi di situ Van Gogh malah dijebloskan ke rumah sakit jiwa lagi. Ya, di sini rumah sakit jiwa Ain Paul de Mausol. Ya, setelah masyarakat Arles menekankan petisi bahwa dia sangat berbahaya. Dan pada 27 Juli 1890 di usianya yang ke-37 tahun, Van Gogh mencoba untuk bunuh diri dengan cara menembak dadanya menggunakan revolver. Saat itu pelurunya tersangkut di tulang belakangnya. Dia sempat dirawat, namun tidak dilakukan operasi, sehingga pelurunya tak dikeluarkan. Van Gogh meninggal karena menderita infeksi di lukanya pada 29 Juli 1890 dengan kata-kata terakhir, "Kesedihan bakal bertahan selamanya." Pengertian. Air dari Van Gogh sangatlah mengenaskan. Semasa hidupnya tidak ada yang pernah mendukung atau mengapresiasi dirinya. Bahkan keluarganya sendiri itu nggak ada yang benar-benar mengapresiasi dirinya. Hanya Theo seorang. Ya walaupun Theo sendiri kelihatannya mendukungnya, bahkan rela membiayai Van Gogh, tapi sebenarnya di lubuk hatinya dia juga merasa lukisan Van Gogh itu jelek, abstrak dan aneh. Dan juga karyanya ya benar juga tidak diakui oleh orang pada zamannya. Tapi karyanya diakui di masa sekarang. Jadi bisa dibilang karya dari Van Gogh adalah karya yang melebihi zamannya. Itulah yang membuat lukisan-lukisan Van Gogh terpajang di museum. Slide berikutnya akan menampilkan 3 karya terbaik hasil tangan dan kreativitas seorang Van Gogh. Yang pertama, Starry Night. Starry Night adalah gambaran kehidupan yang telah dijalani seseorang yang menyimpan banyak kisah suka duka, tapi indah. Ia percaya pada harapan, tapi juga berusaha menerima realita. Self-portrait. Lukisan self-portrait diyakini sebagai gambar diri yang terakhir dari seorang Van Gogh, meskipun beberapa ahli masih meragukannya. Kisah di balik lukisan ini adalah Van Gogh yang ingin mendokumentasikan dirinya, terutama terkait pengembangan fisik dan mentalnya. Yang ketiga ada Almond Blossom. Inspirasi untuk pelukis objek bunga almond karena sangat tertarik dengan seni Jepang, terutama dari lukisan pohon plum berbunga Japanese series.
Selain itu, kisah di balik lukisan ini adalah untuk menyambut kelahiran keponakannya. Ya, mungkin sekian dari saya, dari nama Dermawan, kelas X PPLG 1. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian penjelasan saya tentang siapa itu sosok pelukis terkenal yang bernama Van Gogh. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, terima kasih sudah mendengarkan.